Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Abrori, mahasiswa Universitas Kyai Haji Abdul Halim, Mojokerto, program studi perbaikan syariah. Dalam video ini, saya akan membahas tentang penerapan etika bisnis Islam. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi para pelaku bisnis dan masyarakat umum. Etika bisnis Islam adalah aturan dan nilai moral yang mengatur perilaku para pembisnis agar sesuai dengan syariat Islam. Nah, nilai-nilai ini mencakup seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan larangan terhadap riba. Sehingga dengan adanya etika bisnis Islam bisa menjadi pedoman bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Etika bisnis Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW adalah salah satu contoh utama seorang pedagang yang jujur dan amanah. Bahkan sebelum beliau menjadi Rasul, beliau sudah mendapatkan julukan Al-Amin. Nah, sejak zaman itu nilai-nilai etika bisnis Islam menjadi dasar dalam muamalah hingga saat ini. Nah, ada beberapa prinsip utama dalam etika bisnis Islam. Yang pertama ada kejujuran, kemudian keadilan, amanah, tidak menipu atau menyembunyikan barang yang cacat, kemudian ada larangan terhadap riba dan gharar. Nah, jadi prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam setiap transaksi agar sesuai dengan syariat Islam dan tidak keluar dari ajaran-ajaran agama Islam. Penerapan etika bisnis dalam dunia bisnis sangatlah penting untuk menciptakan kepercayaan konsumen, keberlanjutan dari sengketa. Jadi seorang pengusaha yang beretika akan lebih dipercaya dan usahanya akan membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Jadi etika bisnis ini sangatlah penting untuk diterapkan, bukan hanya karena bisnis tidak hanya untuk mencari keuntungan, tapi juga harus mencari yang namanya keadilan. Untuk contoh studi kasus bisnis yang salah, contohnya seperti ada seorang penjual online yang memasukkan label. Di situ dia menempelkan original, padahal barangnya adalah KW. Nah, ini melanggar prinsip kejujuran dan menipu pelanggan. Nah, dampaknya dapat merugikan konsumen dan bisa merusak reputasi usaha. Jadi kita sebagai pebisnis harus menerapkan prinsip-prinsip utama dari etika bisnis Islam. Jangan sampai kita keluar dari jalan atau prinsip-prinsip tersebut. Nah, contoh studi kasus etika bisnis yang benar seperti contohnya seorang pengusaha laundry menolak menerima lebih banyak order karena dia khawatir hasilnya tidak akan maksimal dan akan mengecewakan pelanggannya. Jadi ia lebih memilih menjaga kualitas dan kepercayaan. Dia tidak ingin tidak bisa bertanggung jawab atas banyaknya order tadi. Jadi dia lebih memilih untuk menolaknya. Jadi di sini poinnya adalah jangan berusaha hanya untuk cari untung, tapi kita harus maksimal dalam bekerja tersebut. Jadi kualitasnya harus pasti dan harus selalu menjaga kepercayaan para pelanggan. Baik, di sini saya akan sedikit berpesan kepada para pelaku bisnis bahwa bisnis yang dijalankan dengan cara halal dan etis tidak hanya membawa atau memberi keuntungan, tetapi juga akan membawa keterangan dan keberkahan. Jadi jangan hanya cari untung dalam berbisnis, tapi juga cari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap transaksi. Baik, demikian pemaparan saya tentang penerapan etika bisnis dalam Islam, dan mari kita wujudkan usaha yang jujur, adil, dan penuh keberkahan
Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari umatku. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.